Pemirsa, lalu bagaimana sebetulnya perjalanan PPKM selama kurang lebih 2,5 tahun ini? Sudah ada rekan Anggi Hasibuan yang akan memaparkan selengkapnya. Anggi, PPKM rencananya akan dicabut. Sudah 2,5 tahun ya kita hidup dengan pandemi dan juga sudah ada PPKM. Bahkan Wisma Atlet juga rencananya akan tutup ya beroperasi 31 Desember. Bagaimana sebenarnya perjalanannya? Silakan Anggi. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, memang di ujung tahun ini kita mendapatkan kabar baik mengenai akhir pandemi sesuai yang disampaikan oleh Eva tadi. Nah, pemerintah sebenarnya masih mengkaji bahwa akhir tahun ini adalah akhir PPKM, tapi sekali lagi ini adalah kabar yang baik ya. Nah, semua pembatasan yang ada selama ini akan ditiadakan meskipun pemerintah menyebut tetap akan ada mekanisme yang dipakai untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi bukan langsung hilang begitu saja, tetap akan ada regulasi baru nanti. Nah, ini sudah hampir 3 tahun kita berjuang, pemirsa. Saya menggunakan istilah berjuang karena pandemi ini memang tidak mudah bagi kita semua. Jika kita menilik ke belakang pada saat pandemi menghantam, semua orang bingung, gamang, dan serba tidak pasti. Inilah yang akan kita bahas di siang hari ini, bahwa untuk melihat perjuangan kita juga ya. Nah, untuk merespon situasi ini, pemerintah kemudian menjalankan sejumlah kebijakan pembatasan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk istilah ini misalnya adalah istilah yang akan dihentikan ya pemirsa, PPKM. Nah, PPKM sendiri ini merupakan salah satu istilah pembatasan corona yang dipakai pemerintah. Secara umum, aturan-aturan pembatasan adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah penularan corona. Yang berbeda adalah aturan mengenai bekerja dari rumah atau WFH hingga jam operasional tempat usaha. Kita lanjutkan, pemerintah pertama kali menggunakan istilah ini pemirsa sebenarnya, PSBB kalau misalnya Anda masih ingat ya. Ini adalah pembatasan sosial berskala besar sebagai nama aturan penanganan corona. Aturan ini pertama kali diberlakukan pada April 2020, ada peraturannya. Waktu itu adalah Permenkes nomor 9 di tahun 2020. Ini adalah bentuk bahwa pada saat itu resmilah kita menggunakan istilah PSBB. Yang boleh dilakukan adalah misalnya bekerja di kantor, tapi ini hanya untuk industri esensial saja. Sedangkan kalau misalnya Anda ingat lagi, mal hanya dibuka untuk pembelian kebutuhan pokok saja, tidak boleh jalan-jalan. Nah, setelah PSBB, lalu muncul ada PSBB Jawa Bali. Kemudian barulah muncul tadi namanya adalah berubah menjadi PPKM. Nah, di sini ada istilah juga PPKM Mikro, yaitu hingga RT dan RW. PPKM Mikro ini tujuannya untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama untuk keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Setelah konsep ini dinilai agak berhasil, nah tiba-tiba pemirsa, corona melonjak lagi. Muncullah istilah penebalan PPKM pada saat itu ya. Jadi di sini penebalan PPKM Mikro terjadi sampai akhir Juni. Maksud saya dari Juni sampai Juli 2021 pada saat itu, karena sepertinya penebalan ini masih kurang efektif, muncullah berubah lagi namanya, yaitu adalah PPKM darurat. Terus berubah. Bedanya PPKM darurat ini lebih ketat dibandingkan PSBB dan PPKM Mikro. Nah, PPKM darurat dilaksanakan akibat lonjakan corona yang makin cepat karena adanya varian baru. Ada yang menarik sebenarnya pemirsa dengan istilah PPKM darurat ini, karena kesannya serem, menakutkan. Maka PPKM darurat digantilah namanya menjadi PPKM berlevel. Dari level 1 hingga level 4, kriteria level situasi pandemi ini berdasarkan asesmen. Jadi dibagi misalnya untuk kasus berapa banyak, maka dia menjadi level tertentu. Begitu. Jadi sampai sekarang ini ternyata dipakai ya pemirsa. Jadi bahasanya menurutnya lebih enak didengar seperti itu. Nah, selama masa lika-liku nama PPKM ini tentu dilengkapi dengan tes COVID. Nah, kalau misalnya saya hapus dulu, kalau misalnya Anda ingat ada tes rapid, dulu masih pakai titik darah begitu ya, dijepit ya pemirsa. Lalu ada tes antigen, lalu ada tes PCR. Kalau misalnya tidak punya, ada surat keterangan. Kalau misalnya Anda harus keluar kota atau tiba di satu daerah, Anda ingat harus lapor dulu pada saat itu ya. Dan kemudian kalau misalnya di masa-masa libur seperti ini, ada penyekatan di jalan. Yang bandel, yang ingin tetap mudik pada saat itu kena pesekat dan disuruh balik. Nah, karena kita juga dalam momentum liburan, kita berada suasana libur Natal dan Tahun Baru, maka pembatasan kegiatan selama liburan atau tempat wisata menjadi salah satu yang paling tidak enak kita rasakan pada saat pembatasan dulu. Sudahlah dulu gerak kita dibatasi, tidak bisa kegiatan normal, jalan-jalan juga tidak bisa. Pemerintah kemudian mengenalkan konsep kenormalan baru sebagai cara untuk adaptasi dengan kondisi pandemi. Pemerintah mengakui bahwa kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan dibatasi karena dampak ekonomi juga besar, sehingga meskipun sempat dibatasi, perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru dulu, ini
diberlakukanlah penyekatan lalu harus bikin surat keterangan. Nah, dengan konsep new normal di tempat wisata, pelan-pelan ini pemerintah mulai memperbolehkan kita berwisata secara terbatas dengan aturan sesuai dengan usulan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Sehingga syarat-syarat harus dipenuhi. Misalnya kalau kita mau ke tempat wisata, Anda ingat kita akan melihat dulu, ini bersih atau tidak tempatnya pada saat itu ya. Kemudian tempat wisata juga sudah harus punya sarana cuci tangan. Ada peraturan physical distancing pada saat itu ya, jaga jarak sebenarnya sekarang juga masih sebenarnya ya. Kemudian pembatasan jam buka dan juga kapasitas. Ini adalah syarat-syarat yang diberlakukan untuk bisa membuka atau ke tempat wisata. Dan yang terakhir adalah terus memakai masker. Ini yang paling penting. Nah, pada saat itu cukup banyak pemirsa objek wisata melakukan uji coba dulu. Pelan-pelan semua aturan yang tidak enak menjadi biasa. Kalau misalnya kita analogikan, ibarat dulu saat kita ada tragedi bom, misalnya pemirsa di Indonesia, yang akhirnya merubah semua sistem dan juga aturan keamanan, seperti sekarang ada metal detektor, ada pemeriksaan tas dan juga barang di pintu masuk, kemudian ada pemeriksaan kolong kendaraan, dan ada juga penggunaan anjing pelacak di pintu masuk mal misalnya. Ini semua awalnya aneh bagi kita dan juga menyeramkan, namun sekarang menjadi hal yang biasa. Ini konsepnya sama dengan new normal, yang harus kita masuk scan thermal dulu, kemudian cuci tangan dulu atau memindai, peduli lindungi. Ini semuanya menjadi sebuah kenormalan yang baru. Oke, pemirsa kita lanjutkan. Tapi ini ada tapinya. Masalahnya si virus corona ini juga berkembang dan berevolusi. Sehingga kita ketika proses vaksinasi masih berjalan, kemudian proses adaptasi lewat pembatasan kegiatan ataupun konsep new normal, di sisi lain kita terus menghadapi beberapa kali lonjakan kasus COVID. Ini mengantar kita, saya ingin mengajak Anda untuk melihat, kita ternyata pernah 3 kali ya pemirsa, ini lonjakan untuk kasus COVID. Di awal-awal itu ada sekitar 12.000 kasus per hari. Lalu kalau misalnya Anda ingat di bulan Juli, ini di Delta ya sebenarnya, ini sampai di 54. Ini saya ingat sekali, susahnya kita untuk dapatkan tempat isolasi karena pada saat itu masih bingung sekali juga semua orang. Harus di hotel sampai karena rumah sakit penuh. Kemudian turun lagi dan Omikron lah muncul di 16 Februari, sekitar segitu. Angkanya sampai di 64.000 juga. Nah, kemarin sempat ada kekhawatiran pemirsa, ini di bulan November dan juga Desember, bahwa akan ada lonjakan. Namun ternyata ini bisa diantisipasi dan juga pemerintah sepertinya juga sudah punya strategi-strategi yang tidak ingin terjadi atau juga melihat setelah mempelajari pola-pola yang berlaku yang kita lihat sampai 3 kali. Begitu. Nah, namun yang namanya badai besar tetap akan berlalu. Nah, hal ini juga sama dengan pandemi, semua perlahan berlalu. Dengan mempelajari pola dari lonjakan kasus yang tadi, pemerintah mulai punya strategi penanganan COVID yang sekaligus juga tidak terlalu mengganggu kegiatan ekonomi. Ditambah angka vaksinasi juga terus meningkat untuk dosis lengkap. Perlahan pemerintah mulai berani untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kondisi COVID ya pemirsa ya. Misalnya adalah kita sudah tidak perlu lagi tes COVID untuk perjalanan. Ini sudah sangat membantu sebenarnya. Kemudian juga pelonggaran aturan masker ini sempat ya. Kemudian kita sekarang aturan masker juga dihimbau pakai lagi. Kemudian juga pemulihan kapasitas mal, tempat wisata, bioskop sudah 100%, kita sudah bisa nonton rame-rame lagi, sudah bisa makan di tempat umum. Kemudian syarat vaksin booster ini sebagai pelonggaran juga diberlakukan. Jadi dimanapun Anda ketika sudah vaksin booster 3 itu sudah diperbolehkan masuk ke tempat tertentu. Dan yang paling ditunggu-tunggu kemarin adalah kita bisa konser lagi seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk pelonggaran. Nah, satu hal pemirsa, meskipun kondisi sudah mulai longgar, kita tetap tidak boleh menganggap enteng situasi yang mereda ini. Harus tetap waspada bahwa bisa saja ada lonjakan tiba-tiba. Sehingga kita sendiri harus tetap jaga diri dan patuhi nanti kebijakan apa lagi yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pandemi. Selalu jaga kesehatan untuk Anda yang berpergian dalam libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan pastikan juga Anda terus memantau perkembangan arus lalu lintas yang terus kami update di Metro TV. Dan sekali lagi, Eva, yang paling penting jaga kesehatan ya, apalagi betul. Lagi musim hujan seperti ini, Eva. Paling penting jaga kesehatan dan juga antisipasi masyarakat tetap harus patuh protokol kesehatan karena ada 44 juta orang yang diprediksi akan bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Hati-hati juga untuk Anda pemirsa dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Terima kasih Anggi untuk pemaparan Anda.